Nabi berwasiat tentang kuburan beliau. Karena kita tahu tadi banyak kesyirikan terjadi karena pengkultusan terhadap orang-orang saleh, terutama setelah mereka meninggal dunia. Maka Nabi juga mengkhawatirkan akan hal tersebut. Di antaranya, ya, Nabi mengisyaratkan agar beliau tidak dikubur di luar di pekuburan umum. Nabi berkata, dan ini dipahami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar juga menafsirkan perkataan Aisyah demikian. Nabi mengatakan sebelum meninggal dunia, kata Nabi, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u. Kata Nabi, Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Maka Aisyah berkata, walaula dzalik la ubriza qabruhu ghairu akhafu an yatakhadha masjida. Ya. Kalau bukan karena itu, tentu kuburan Nabi sudah dikuburkan di luar sana. Tidak dalam rumahnya. Khawatir kalau dikubur luar, orang akan menjadikan dia. Aisyah memahami perkataan Nabi. Di antara sebab Nabi dikubur di rumahnya ada dua sebab. Pertama, khawatir terjadi pengkultusan terhadap kuburan Nabi. Yang kedua, karena memang Nabi dikuburkan di mana tempat dia meninggal dunia. Ya. Di antaranya ini wasiat Nabi pertama. Yang kedua, ya, Nabi melarang kuburannya dijadikan id. La taj'alu qabri idan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai id. Itu sesuatu yang datang berulang-ulang. Id itu sesuatu yang berulang-ulang. Id. Ya. Id adalah sesuatu yang berulang-ulang tiap tahun, kemudian bikin acara khusus di kuburan Nabi. Makanya Nabi mengatakan, "Shallu wa sallimu alayya fa inna salatakum wa taslimakum yablughuni haitsu kuntum." Kata Nabi, kalau kalian ingin beri salawat kepadaku, ingin beri salam kepadaku, dimanapun kalian berada akan sampai kepadaku. Tidak harus datang ke kuburanku. Ya. Kenapa? Tidak lain khawatir dikultuskan. Kita dianjurkan kalau sudah di Madinah kita ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berulang-ulang terus-terusan Nabi tidak menganjurkan, bahkan Nabi melarang. Oleh karena para sahabat mereka tinggal di Madinah, mereka tidak tiap hari pergi ke kuburan Nabi. Ya. Mereka kalau mau safar baru ke kuburan Nabi atau pulang dari safar mereka ke kuburan Nabi. Bukan tiap hari ke situ. Ya. Kenapa? Khawatir ada pengkultusan. Oleh karenanya lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah menegur. Kata Imam Nawawi, jangan terpedaya dengan sebagian orang yang mengusap-ngusap badan mereka ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun banyak orang yang melakukannya. Jangan ya, karena ada pengkultusan. Di antaranya juga Nabi berdoa agar kuburannya tidak jadi berhala yang disembah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan Allah pun mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sekarang kuburannya dulu ada pagar segitiga, tembok segitiga agar orang risih tidak salat situ. Kemudian ada 3 tembok lagi. Intinya kuburan Nabi terjaga. Tidak ada yang bisa menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala. Ada petugas-petugas sana yang menegur. Sampai ada yang minta-minta kepada Nabi ditegur. Ya. Meskipun saya pernah lihat ada sebagian orang sujud ke kuburan Nabi, saya bilang itu salah ya. Mereka keluar di arah kiblat, kemudian mereka sujud ke arah kuburan Nabi. Tapi Nabi berdoa, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ini semua mengisyaratkan bahwasanya Nabi menutup celah-celah jangan sampai dia disembah sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang terakhir ya, bahwasanya ya, sikap keras Nabi terhadap kuburan, atau bukan sikap keras sikap kehati-hatian Nabi terhadap kuburan. Intinya apa? Nabi pernah melarang ziarah kubur ketika di awal Islam. Khawatir apa? Khawatir ada orang yang menyembah kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyarati kubur." Ziyaratul kubur, al-ana fazuruha. Taib, kalau Nabi pernah melarang berarti ini sebab. Nabi pernah melarang, Allah menyebutkan ini di awal Islam karena orang baru masuk Islam khawatir kembali pada pengkultusan terhadap mayat-mayat. Ketika Nabi pernah melarang berarti ini bukan sebab yang main-main. Sebab yang bisa, kenapa Nabi tegas terhadap masalah kuburannya. Ya, kemudian juga misalnya Nabi melarang ya, salat di kuburan atau ke arah kubur. Dua-duanya dilarang. Allah mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan salat ke arah kuburan. Khawatir seakan-akan terhadap pengkultusan terhadap kuburan. Tidak ada salat di kuburan, tidak ada salat ke arah kuburan kecuali salat jenazah, karena salat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Tidak jadi masalah ya. Kemudian di antaranya ya, Nabi melarang kuburan ditinggikan. Dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim, kata Ali bin Abi Thalib, "Ala aba'athuka ala ma ba'athin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tugaskan kepada engkau wahai Abul Hayyaj Al-Asadi,
Sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepadaku, jangan Allah tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Kecuali kau ratakan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh kerajaan Arab Saudi ketika mereka memiliki kekuasaan, mereka meratakan kuburan-kuburan di Baqi yang tadinya tinggi-tinggi diratain. Meskipun sebagian orang enggak suka ya, tapi itu sunnah Nabi. Nabi pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk melakukan demikian. Ya, kita tahu bahwasanya semua Habib kembali kepada Ali bin Abi Thalib dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasulullah menugaskan Ali untuk meratakan kuburan, ya. Nabi melarang kuburan di semen ditulisi. Nabi melarang kuburan diberi penerangan. Baik. Ini semua ikhwan, coba antum perhatikan. Ini larangan, enggak boleh ditulisi, enggak boleh dikasih semen, enggak boleh ditinggikan, enggak boleh dikasih penerangan. Ini semua agar tidak ada pengkultusan. Jelas sekali agar tidak ada pengkultusan. Pencegahan di antaranya agar tidak pengkultusan. Sekarang ini semua dilanggar, Ya, orang dilarang salat kuburan, salat di kuburan. Bahkan ada yang bikin kuburan besar, bahkan orang lebih khusyuk salat di kuburan, ya. Bahkan ada sebagian kuburan masuk kuburan tahiyatul kuburan. Macam-macam orang. Disuruh jangan ditinggikan besar-besar, dikasih kelambu, dikasih dupa-dupa, dikasih. Maka Imam Syaukani dalam kitabnya Syarhus Sudur dia bilang, bayangkan seorang masuk ke sebuah areal pengkuburan, dilihat kuburan tersebut tinggi, dikasih kelambu, dikasih dupa-dupa, dikasih orang banyak di situ, ada yang baca Quran macam-macam, orang akhirnya bisa tergerak, ini jangan-jangan ini kuburan bisa gini, bisa gini, bisa gini. Setan masuk dalam hatinya sehingga dia akhirnya punya keyakinan terhadap mayat, dan itu yang terjadi. Betapa banyak orang akhirnya minta-minta kepada kuburan, ya. Makanya bahkan sebagian orang kuburan lebih ramai daripada masjid. Saya bicara nyata nih, saya punya kawan bapaknya bikin masjid, masjidnya sepi. Akhirnya ada sebagian orang kasih ide, Pak, kalau pingin masjidnya rame, pindahin kuburan Habib di sini, biar rame. Karena sebagian orang memang mencari kuburan, mereka mengagungkan Habib karena orang mulia, orang soleh, tapi bukan begitu caranya. Kemudian akhirnya dia orang lebih senang ke kuburan daripada ke masjid. Orang bisa di kuburan berdoa nangis-nangis sementara di masjid tidak. Orang bisa khusyuk ibadah di kuburan sementara di masjid tidak. Ini salah, kuburan menjadi saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab utama terjadi kesyirikan adalah al-ghulu fi shalihin, berlebih-lebihan terhadap orang saleh.